Masih bab yang kemarin itu yang ketiga. Orang yang beribadah, nah ibadah itu benar-benar karena hanya mengabdi. Ibadahnya itu hanya mengabdi. Nah, orang yang ibadahnya mengabdi ini dia tidak terpikirkan untuk kepentingan dirinya. Kalau orang ibadah yang pertama kan mengharapkan surga, berarti kan mengabdi tapi masih memikirkan kebaikan kepentingan dirinya. Itu pengabdiannya ya belum pas gitu istilahnya. Tapi untuk orang awam nggak apa-apa. Mengabdi masih belum sepenuhnya mengabdi. Karena masih memiliki keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya. Nah, yang ketiga kemarin adalah ketika seseorang ini menyembah Allah, beribadah kepada Allah, bahwa karena dia merasa seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, yang penuh dengan kekurangan, yang diperintahkan untuk beribadah. Nah, peribadahannya itu adalah memberikan hak-haknya Tuhannya, yaitu sifat-sifat kemuliaan. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Yang tanpa harus ada alasan apapun sudah pantas dan sudah wajibnya kita itu ikuti perintah Allah. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana abdan mamlukan li sayyidihi la yuqtimu fi muqabalati nawalihi wa rifdihi bal yuqtimu li ajli ubudiyatihi wa rifdihi. Barang siapa yang abdan malukan, yang menjadi hamba yang dimiliki secara penuh oleh tuannya. Nah, seorang hamba tadi itu tidak melayani tuannya dari arah karena tuannya itu memiliki sifat atau karena tuannya itu suka memberi, suka memperhatikan dia, atau karena tuannya tadi itu selalu memberikan anugerah kepada dia, memberikan sesuatu kepada dia, dan selalu memberikan pertolongan kepada dia. Hal yukhtimuhu li ajli ubudiyatihi. Sebaliknya, seorang hamba yang dimiliki tuannya tadi adalah dia melayani tuannya tadi itu karena penghambaan dan kelembutannya. Warik dan kelembutannya saya tadi. Wa sayyituhu la mahalata yaqumu bima'unatihi. Karena sayyidnya, tuannya tadi itu pasti akan menjamin penghidupannya. Ongkos yang ibadah ini mesti dijamin. Jadi kalau biaya untuk ibadah, itu mesti Allah bekali. Dan itu Allah sudah jamin, Mas. Tapi karena kita itu memiliki nafsu kan, pikiran kita kan bukan hanya untuk ibadah saja ya. Bukan hanya untuk ibadah saja pikirannya. Ya untuk gaya-gaya gitu. Motor yang keren untuk gaya-gaya. Ada punya teman yang sok gaya gitu, kita ikut bergaya. Itu masalah kan itu sebetulnya. Tapi kalau bekal ibadah itu memang sudah Allah jamin.
Jadi di sini wa sayyiduhu la mahalata yaqumu bima'u natihi. Karena tuannya tadi itu akan menjalankan, memberikan biaya yang untuk ibadah. Ayo, siapa yang nggak dikasih baju untuk ibadah? Untuk tutup aurat pernah? Nggak punya. Ada kan dikasih biaya. Untuk supaya kuat sujud ruku, pernah nggak? Sampai nggak kuat gerak, nggak makan sampai nggak kuat ngapa-ngapain sujud aja kan? Pernah nggak? Kayaknya nggak pernah. Susah-susah ini masih jalan aja masih mampu kan. Berarti untuk ruku sujud kan masih mampu. Nah, Allah yang memang Allah sudah menanggung biaya-biaya untuk ibadah itu sudah dikasihkan. Menjamin gitu bahasanya di sini. Wa rizki dan rezekinya abid tadi. Abdul tadi, dan memerlukan tadi. Rezekinya juga Allah jamin. Cuma yang menjadi masalah itu, yang Allah jamin ini, gitu loh Pak. Kadang-kadang kita itu nggak mau menerima keadaan yang sudah Allah berikan. Itu kan yang menjadi masalah. Temannya punya HP baru, pengen beli. Sebetulnya dia nggak butuh HP sebetulnya. Ya masih harus punya HP gitu. HP itu apa? Sebetulnya nggak punya kepentingan punya HP. Sebetulnya nggak punya HP juga nggak masalah gitu. Tapi karena temennya punya HP, kita harus keren juga kan. Karena HP itu juga untuk apa doang, nggak untuk apa-apa. Bisnis juga enggak. Karena apa-apa enggak. Kan gitu istilahnya. Lama itu contoh. Nah kita kan berlebihan. Allah memberikan bekal untuk ibadah, tapi kita meminta yang lebih dari sekedar untuk ibadah. Nah itu yang menjadi kadang-kadang pusing kan itu. Makan ada tempe sama sambal ya sudah ada, tapi pengen ayam ya. Mumet. Ya kan? Au yubrizuka liwujudihi wa yamna'uka min judihi. Dan Allah pun telah menampakkan terhadapmu tentang adanya Allah. Apakah Allah kemudian melarang dirimu dari kemurahan Allah? Apakah Allah menghalangi atas kemurahannya? Ketika Allah mengumumkan bahwa anallahu la ilaha illa ana. Ini loh yang menciptakan langit ini saya, yang menciptakan bumi saya, kita Allah menyampaikan gitu. Yang menciptakan semua makhluk ini saya. Itu kan berarti kan memperkenalkan dirinya itu ada. Setelah memperkenalkan, apakah menyia-nyiakan? Nggak mungkin gitu loh. Aku mau memberi rezeki, terus nggak ngasih rezeki. Itu nggak mungkin juga. Masalahnya, kita itu yang nggak mau melakukan. Kita yang nggak mau bergerak. Itu kan yang menjadi masalah kan itu. Nah, kalau semua gerak ya tetap dapat rezeki. Allah kan sudah menampakkan terhadapmu, menunjukkan dirimu atas keberadaan Allah, atas adanya Allah itu sendiri. Apakah Allah kemudian setelah mengumumkan saya yang menjamin rezeki, saya yang ngasih rezeki, mama minta batin fil ardi ila Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Udah mengumumkan ya pokoknya aku yang jamin rezeki keturunan ditinggalin, udah mungkin juga Pak. Allah nggak seperti itu lah. Tapi masalahnya kan
Kita itu nyanyiakan ibadah kok enggak? Ya. Allah yang sudah jamin, kadang-kadang perintah Allah bukan dijalankan, kayak masalah. Ayo dakhiluka. Ayo dakhiluka. Atau sudah memasukkan siapa Allah ka ing dirimu darahu ing rumahnya Allah alias tempat tinggal yang dibuat oleh Allah. Wa yamna'uka dan mencegah siapa Allah ka ing dirimu ibrazahu ing kebaikan Allah. Kan Allah sudah memasukkanmu ke dalam tempat yang Allah sediakan dunia ini. Ketika kita sebelum di dunia di mana? Di perut. Perut kan? Sebelum masuk ke dunia ke perut. Di perut yang sempitnya kayak gitu, Pak. Belum bisa ngomong. Belum bisa nangis. Kadang-kadang gitu ketika bayinya gitu pengen asem-asem. Loh, ibu ini ngidam. Alasannya apa? Ini bayinya gitu yang minta. Ya kan? Ini bayinya yang minta. Yang menjadi masalah kan kadang-kadang orang hamil itu minta macam-macam. Wah, minta apa? Gak pernah makan apa namanya Pak? Gak pernah makan asem itu kalau pas hamil ya asem doyan aja itu. Jadi minta itu yang aneh-aneh. Ada itu tetangga itu. Nyidam itu istrinya itu nyidam makan batu bata. Bata itu dimakanin. Beliau pergi kayak gitu pengen ya. Apa sebabnya juga ngerti Pak. Nyidam kok makan batu bata, tak beliin satu cek habis. Benar Pak, banyak aneh-aneh pada nyidam. Saya itu juga ingetan. Saya itu dulu istri saya hamil pertama itu saya itu tahu-tahu Pak saya itu di pasar beli mangga muda-muda gitu. Bawa pulang itu saya juga bingung. Aku selalu makan mangga muda, kata istrinya. Amin. Malah yang hitam saya kacau lah. Enggak, aku tuh enggak sadar, maksudnya enggak ngerti. Aku tentu pengen buang mangga asam-asam ini. Yang matang-matang tak pilih yang mentah-mentah itu. Tahu tak makan. Gimana? Istri saya itu kaget. Boleh makan? Oh, kok muda-muda kayak gini mas? Aku pengen banget ya lagi. Enggak tahunya istri lu hamil. Jadi yang hitam rasanya. Itu bawaan dari Solo susah Pak. Aku nggak doyan karena asam-asam itu kan nggak begitu suka saya. Tapi kenapa pas ke pasar itu beli berapa kilo, 4 kilo, 3 kilo itu mangganya yang ini yang muda-muda, yang matang itu tahu-tahu nggak, maksudnya nggak kepikir, aku nggak pengen sematang, aku pengen sing muda-muda, kupas gitu muda-muda, ketik-ketik asem itu, enak banget gitu. Nggak tahu kalau Pak Sunar, nggak ngerti lah, jamnya apa? Ya kadang banyak kan. Kadang-kadang yang paling parah itu ketika nyidam, ya, pengen makan asem-asem, harus pengennya ngambil mangganya tetangganya tapi nggak boleh ngomong ya masalah itu. Tolong ambilin mangga itu, aku pengen nyidam. Ya, tak beliin, oh enggak, gua harus nyolong mas. Nah, itu kan kacau gitu masalah. Jam 2 malam, jam 3 malam itu suaminya dibangunin disuruh nyari apa gitu. Nah, tahu dulu ini kalau waktu hamil mas istrinya Mas Ulia itu tidak makan. Tanya, aku pernah tanya enggak? Eh? Oh, nonton film media. Waduh kan. Itu apa permintaan bayinya pengen banget gitu ya ngerti ya. Apa bawaannya kayak gitu ya kan. Lah nggak suka asam kok begitu istrinya hamil nggak tahu kalau hamil nggak tahu. Nggak tahu kepuasan borong mangga mentah-mentah. Begitu nyampe rumah baru sadar saya istrinya. Kok beli asam-asam?
Aku baru sadar, Pak. Maksudnya baru iya ya. Kalau saya beli maka mentah-mentah. Nah itu saja Pak maksud saya. Di perut Allah sudah memberikan jaminan seperti itu. Rezekinya bayi sampai dijamin oleh Allah. Nah, Allah memasukkan ke dalam perut atau ke dunia ini, Allah juga akan melepaskan, pasti akan diberi bekal untuk ibadah itu masih akan diberi. Laqad asa'ta dzanna birabbil karim. Laqad asa'ta benar-benar telah berprasangka buruk siapa engkau adzona ing penyangka birabbil karim. Laqad asa'ta benar-benar telah jelek siapa engkau adzona ing prasangka birabbil karim dengan Rob Tuhan yang maha murah. Kalau begitu engkau itu telah berprasangka buruk kepada Tuhanmu yang maha pemurah. Ini takot ta innaka illam ta'budhu manaka min wujudihi al-azim. Ini takot tak kalau meyakini siapa engkau. Annaka sesungguhnya dirimu iku ilam tak butuh kalau engkau tidak menyembahu ing Allah, manakah menyegah siapa Allah ka ing dirimu min wujudi dari adanya Allah, al-azim mencuri dari kemurahan Allah, al-azim yang agung. Kalau itu kalau begitu kamu berprasangka buruk pada Allah yang Maha Pemurah. Kau punya keyakinan kalau kau tuh nggak beribadah kepada Allah, kau nggak menyembah Allah, seolah-olah Allah itu nggak mau memberikan atau menyegah dirimu dari sifat kemurahan. Enggak. Orang ibadah tetap dikasih rezeki, Pak. Gak usah sujud, dikasih rezeki. Murah Gusti Allah sama kayak gitu, Pak. Malah kadang-kadang saya nggak di agama ini kaya-kaya malah. Ya kan? Yang nggak punya agama itu malah kaya-kaya. Nyata itu. Apakah itu kita nggak menganalisa? Apakah punya prasangka ketika engkau itu nggak menyembah Allah, kemudian Allah nggak ngasih rezeki? Tetap ngasih. Orang ibadah dikasih, nggak sholat dikasih, sholat jadi dikasih. Yang ngamuk-ngamuk jadi dikasih. Tukang rampok aja dikasih. Ya kan? Pencuri juga dikasih coba. Kurang apa Allah? Apakah masih embel-embel lagi ketika ibadah harus ada surga neraka itu loh? Ini dibahaskan ke situ arahnya. Apakah kamu takut ketika kamu nanti sholat kamu nggak berharap surga? Sholat itu apakah kamu nggak dikasih surga beneran? Kan gitu. Di sini aja tuh kita sudah dikasih rezeki oleh Allah seperti ini. Setelah dikasih rezeki ini apa nggak cukup itu alasan untuk beribadah setulusnya, nggak usah ngarepin, nggak usah apa, nggak usah harus pikiran ini wah surga pikiran neraka, istilahnya gitu. Nah, ini berarti orang yang sangat istimewa Pak. Kita kan ini menyampaikan ibadahnya yang orang yang sangat istimewa, yang nomor 3. Tapi kalau kita masih pengen yang pertama ya silakan, nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita ibadah masih mengejar surga dan neraka nggak apa-apa. Tapi ini ibadahnya belum benar, belum nyata-nyata benar. Kita itu selalu mikir Pak sebetulnya. Apa kamu nggak mikir kok ibadah kok masih ngejar-ngejar? Apa nggak cukup Allah itu udah ngasih kamu makan di dunia ini terus kamu disuruh sujud? Kan nggak cukup itu alasan itu aja lah. Gitu. Apa kamu nggak cukup ketika kamu di perut, kemudian kamu diberi rezeki kan bahasanya gitu loh Pak. Kita itu begitu. Apa nggak cukup ketika Allah dulu menciptakan kamu masih di perut ibu kamu dikasih makan sampai dijamin rezekinya yang ketika kamu belum bisa ngapa-ngapa. Terus kemudian kamu disuruh ketika sekarang di dunia keluar disuruh sujud. Apa nggak cukup alasan itu saja? Gitu. Dua alasan surga, neraka dan lain-lain gitu maksudnya. Sehingga ning abdi ini sudah benar-benar pengabdian karena bersyukur. Abdi
pada Allah karena berterima kasih mengabdinya itu. Bukan meminta lagi, berterima kasih. Sholat kan berterima kasih, Allah telah memberikan kita kehidupan. Allah telah memberikan kita makan. Allah telah menjamin kita sehat. Allah telah memberikan kita tetangga. Allah telah memberikan kita teman. Allah menjadikan kita orang yang bisa berakal. Sehingga sujud kita itu sekarang itu sujud berterima kasih. Bukan malah nggak inget ini, justru ingetnya surga neraka. Nah, itu maksudnya belum pasnya itu belum ibadah yang benar-benar belum mengabdi kepada Allah itu ya kalau pikirannya masih untuk kepentingan dirinya. Itu aja. Kalau yang ketika ini kan kepentingannya bukan untuk dirinya, memang pengen mengabdi. Kan kayak bapak-bapak gitu, anaknya kadang-kadang kan kita karena saking sayangnya anak, ya sayangnya gitu. Anak itu bahasa saya kita nggak makan itu mendingan anak saya makan udah makan tadi udah keluar udah makan nah, kita bawa jajanan dari luar apa sudah makan dihabisin enak banget pak yuk habisin aja kalau bapaknya belum makan nah itu ketulusan kayak gitu. Laqad ajrang alaika minnatahu wa rizqahu wa anta fi dzulmatil ahsya Laqad ajra benar-benar telah memperjalankan siapa Allah alaika atas dirimu minnatahu ing kemurahan Allah ing nikmat pemberian Allah wa rizqahu lan rezekine Allah wa anta hale utawi dirimu iku bidul matil ihsa di dalam gelapnya perut ibu. Jadi ketika kita sudah bisa keluar dari perutnya ibu ini sudah itu aja lah, udah cukup alasan kita disuruh sholat, disuruh puasa, gitu. Itu udah cukup alasannya, enggak usah yang enggak apa. Makanya terfokusnya itu syukur. Sehingga syukur itu kan berterima kasih. Terima kasih ya sudah nggak bayangin memikirkan untuk dirinya lagi sesuatu karena sudah berterima kasih. Maksud saya gini, ketika kita diciptakan oleh Allah, kemudian kita diberikan hidayah, kita iman saja ini dan Islam disuruh sholat. Wah, seneng Apple. Alhamdulillah saya iman dan Islam itu sholat. Cukup itu aja udah cukup Pak sebetulnya. Alasan kita untuk ibadah dengan sebenar-benarnya. Tsumma khina adharaka liwujudhi. Tsumma khina adharaka kemudian. Ketika telah menampakkan siapa Allah ka ing dirimu liwujudhi. Terhadap wujudnya Allah. Wabasoto dan membeber. Dan melapangkan. Laka bagimu min judhi dari kemurahan Allah. Dermawan Allah. Janganlah kamu menjadikan siapa Allah ka ing dirimu. Tatasarrafu halih berjalan sapa sira fihi di dalam diberikan sapa sira fihi di dalam judi kaifa tasya bagaimana berkehendak siapa engkau walas nangu dan berbuat siapa engkau bihi melawan judi ma ing barang tasya'u dan yang berkehendak siapa sira ing ma. Kemudian Allah menampakkan kemurahannya padamu. Kemudian Allah menampakkan tanda-tanda adanya Allah. Kemudian Allah memberikan meluberkan, mesokkan apa? Melimpahkan siapa Allah dari kepadamu
dari sifat-sifat murahnya Allah, dermawannya Allah. Ja'alaka tatasarrafu bihi kaifa tasya. Ketika kamu diberikan sesuatu, kemudian kamu Allah membebaskan untuk apapun. Dapat duit, mau untuk judi, tangannya masih utuh. Besok dikasih duit lagi kamu oleh Allah. Dapat. Dikasih oleh Allah rezeki untuk main macam-macam. Masih dikasih juga. Untuk bawa perempuan, dikasih juga masih ya. Ketika rezeki sudah di tangan kita itu Allah nggak capek-capek. Hanya pesan. Pokoknya kalau kamu bersyukur, tak tambahi. Tapi kalau kamu kufur, adabku sangat pedih. Cuma gitu Allah ngancem. Pernah diancam, awas, ini jangan dipakai untuk macam-macam. Tanganmu putus kan nggak begitu. Nanti Pak, nanti di akhirat itu. Macam-macam kan di akhirat. Adabku pedih loh nanti. Gitu. Kalau kamu nggak syukur. Terserah kita. Dua pilihan. Duit ini mau untuk makan nasi padang ya silakan. Mau beli sate silakan. Mau main judi online yo. Allah penting cuma memberikan perintah. Diginiin loh uangnya. Jangan untuk kepentingan akhirat. Ya, untuk dunia doa karep. Sehingga Allah membebaskan kita untuk menggunakan uang itu. Menurut yang kita inginkan. Itu Allah. Sampai kasih kayak gitu. Aku nggak murah. Watas namu bihi matasya. Kemudian kau membuat sesuatu dari sesuatu yang Allah berikan itu dengan untuk sesuatu yang kau kehendaki. Kehendak kita apa macam-macam ya Pak. Yang satu mungkin kalau dikasih rezeki langsung beli HP baru. Yang satu enggak, wes tabung gue lah. Yang satu enggak, wes kayaknya betulin motor aja. Yang satu enggak, wes kayak makan kalau di rumah makan mana enak-enak. Bebas itu Pak. Maka setiap orang itu diberikan kebebasan setelah uang tadi di tangan. Tapi tetap Allah tetap ngancem. Jangan gunakan untuk yang enggak manfaat akhirat. Terserah. Kan bebas. Yang tiap hari nyuri, tangannya juga masih utuh. Dimakan istrinya juga umpama makan nasi nih hasil dari nyuri, ya istrinya juga kenyang juga, anak itu senyum semua. Bisa gitu Pak. Maka kita membayangkan sifat Allah yang maha murah itu juga sudah kita nggak bisa bayangin. Maka Nabi Ibrahim itu pernah itu, Nabi Ibrahim itu didatangi oleh orang Nasrani, orang kafir bahasanya. Datengin, minta sesuatu. Nabi Ibrahim nggak ngasih, nggak bisa kalau gitu. Kamu agama apa? Kamu gini-gini, nggak bisa. Kamu harus berislam. Kamu harus Islam. Kalau nggak mau kasih. Sama Allah ditegur Pak. Ibrahim, tadi orang itu kan minta ke kamu sesuatu. Iya. Kenapa kamu mensyaratkan sesuatu? Kenapa kamu mensyaratkan ketika kamu pengen ngasih, kamu harus ngasih orang Islam? Apa kamu nggak pernah melihat selama ini saya ngasih semua itu? Musuhmu saya tak kasih. Kamu itu kekasihku, musuhmu saya tak kasih kok. Dan kamu kok begitu caranya? Kan gitu. Ya. Yang musuh Nabi Ibrahim, Namrud itu malah raja. Lu kamu punya musuh tak kasih banyak. Ya kamu ngasih masih milih-milih orang kan? Ya, memang kalau memahami benar-benar ya semua itu makanya kadang-kadang orang yang baru bersyariat kadang-kadang salah paham. Kalau baru menjalankan mengertinya itu ilmunya baru syariat kadang-kadang salah paham. Kayak mungkin Gus Dur ceramah di gereja itu yang baru syariat kan nggak salah paham itu. Wah langsung semua omongan mesti semua.
Ya kan sebenarnya jawabannya. Gus kenapa tuh dihitung tentang ulama-ulama gede ya? Gus ditanya kenapa kok? Gus kok? Nah terus kalau ceramah di masjid terus, ceramah cuma di musola-musola terus, ya terus kapan orang-orang non Islam itu bisa dengerin ayat Quran? Nanti kan gitu. Kan kalau dilihat dari segi syariat, wong muslim kok masuk di akhirnya banyak yang Pak. Ya kalau dari NU kan udah biasa begitu Pak. Tapi yang nggak pernah belajar hakikat akhirnya kan menyalahkan betul ya. 100% salah. Terus dimaki caci sak gitu. Wa mimma wujida maktuban bi qalamil qudrati fi hajarin fil Ka'bah. Dan sesuatu hal wujida yang ditemukan apa mah? Maktuban kali ditulis di qalamil qudrati dengan pensil yang kodrat itu pensil apa ya? Yang bisa membekas lah. Bihajarin di dalam satu batu fil Ka'bati yang ada di Ka'bah. Di dulu itu ada Ka'bah itu ya ditulisin. Batu ini ditulisin. Kan seperti masjid tulisin apa? Ini zaman dulu ada Ka'bah ditulis apa orang pakai tinta. Tudzakir jamili fika la kunta nutfatan. Wala tangsa taswiri li syakhsika fil hasyar. Tudzakir ingatlah engkau, ingatlah sapa sira jamili ing kebagusan diriku. Allah maksud. Fika di dalam dirimu yang telah kuberikan kepadamu. Idza kunta, ketika ada siapa engkau ikut nutfatan sebagai apa? Nutfah itu daging kempel. Kayak apa darah yang daging apa namanya? Kempel ya. Nutfah wala tangsa dan jangan pernah melupakan siapa engkau taswiri ing olehnya memberikan bentuk sapa ingsun isasika terhadap bentukmu fil khasa di dalam perutnya seorang ibu. Ingatlah kebaikanku, maksudnya Allah itu. Ingatlah engkau kebaikanku ketika engkau itu sebagai darah yang empel, segumpal, itu segumpal darah. Maka jangan engkau melupakan taswiri lisasika ketika aku membentuk dirimu. Yaitu ketika aku membentuk dirimu, ketika itu engkau ada di dalam perut. Itu nggak cukup untuk alasan untuk ibadah. Ya tapi kalau habis sholat, ingetan neraka terus supaya dijauhkan dari neraka, dimasukkan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi tujuannya ketika habis ibadah itu benar-benar mengabdi. Tahu nggak maksudnya? Setelah sholat, dungo, ya Allah saya minta surga firdaus 1000 kali nggak apa-apa. Ya Allah saya minta surga firdaus. Ya Allah saya minta itu 1000 kali nggak apa-apa. Tapi waktu sholatnya itu jangan tujuannya jalur sholat itu tujuannya itu mengabdi wes gitu Pak. Maksudnya gitu. Jadi bukan karena takut neraka ya wes sholat loh. Allah perintahkan. Wah kalau saya nggak sholat, bukan nggak sholat nanti Allah murka nanti kan gitu. Jadi ingatannya Tuhan. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله في نعم كل ما تربنا الحمد لله من باب الظلم سبحانك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا ما ينفعنا ذكرنا ما نسينا
اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فتتوب إلينا إنك حاجاتنا إليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك رب العظيم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.